Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu pertanyaan yang pernah diajukan ke saya waktu sesi IG Live. Jadi pertanyaan dari salah satu follower waktu itu, apakah resesi dan suku bunga tinggi yang terjadi di luar negeri saat ini bisa memicu dana asing kabur dari Indonesia dan balik ke negara asalnya? Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Nah, eh, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberikan data sebagai berikut. Jadi ini adalah data dana asing di obligasi pemerintah Indonesia dan di IHSG. Untuk yang dana asing di surat utang negara, itu bentuknya kadang-kadang berbeda dengan yang selama ini, dia bukan net buy net sell, tapi kepemilikan. Jadi kalau kita lihat data ini data yang kumpulkan dari katadata.com ya. Kalau Bapak Ibu mau akses sendiri bisa ke websitenya DJJPR atau DJPPR gitu. Nah, di awal tahun itu kepemilikan dana asing di surat utang negara sekitar 900 triliun. Kemudian pada Oktober turun menjadi 720 triliun. Terjadi net sell 180 triliun. Nah, sementara kalau di saham sebaliknya, dari awal tahun hingga akhir November itu kepemilikan dana asing, net buy asing di pasar reguler, jadi yang melalui bid offer di pasar reguler itu adalah 65 triliun, kemudian yang di pasar negosiasi 15 triliun, sehingga total tercatat asing net buy 80 triliun di saham, sekitar 45% lah atau setengahnya daripada net sell di obligasi. Nah, kalau melihat data ini, sebetulnya bisa kita katakan bahwa dana asing itu kalau kabur dari obligasi sudah terjadi. Ya, bahkan sebelum resesi, sebelum suku bunga tinggi, kalau kita lihat ya, ini turun, 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 turun terus. Jadi kaburnya dana asing itu sudah terjadi sejak awal tahun, bahkan sejak tahun-tahun sebelumnya di obligasi. Tapi kalau di saham menunjukkan tren yang sebaliknya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa ya dana asing ini bergerak berlawanan? Nah, eh, cara melihat investor asing beli saham atau beli obligasi di Indonesia itu, tolong jangan dilihat seperti halnya investor perorangan. Kita sebagai investor perorangan itu kan, ya namanya kelola uang ya. Suka-suka kita lah, kita happy, kita beli, kita nggak happy, kita jual. Kadang-kadang keputusan beli atau jual itu tidak semata-mata karena kinerjanya bagus atau tidak semata-mata karena market yang bagus atau tidak. Kadang-kadang marketingnya juga berpengaruh. Jualannya jago apa enggak, itu juga mempengaruhi keputusan kita. Nah, eh, itu investor perorangan ya. Nah, karena kebebasan itu, dia bisa saham bagus beli saham, obligasi bagus beli obligasi, saham obligasi bagus jelek dia pindah ke deposito, atau beli reksadana proteksi, atau beli seperti ori atau suku retail gitu. Jadi free ya. Nah, kalau investor asing, sepengetahuan saya tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu sama seperti reksadana. Maksudnya sama seperti reksadana itu saya kasih ilustrasi ya atau analogi ya. Reksadana saham itu kebijakannya minimum 80% di saham. Walaupun saya punya mesin peramal, bisa tahu, oh ya bulan depan indeks akan turun misalkan 50%, tetap saya harus minimal 50% di saham. Nggak boleh kurang daripada itu. Kenapa? Kalau saya kurang daripada itu, saya langsung melanggar peraturan OJK. Jadi tidak boleh reksadana saham, tapi sahamnya 10%. Walaupun nanti saya berargumen ke OJK, saya menemukan ada bola bola peramal canggih. Dia sudah menebak angka IHSG bulan depan dengan tepat misalnya. Tidak bisa ya. Ya kalau mau kelola yang begitu pakai reksadana campuran. Tapi kan reksadana campuran itu nggak banyak di Indonesia. Dan saya juga lihat, saya juga nggak yakin kok bisa benar terus karena menebak market itu susah sekali. Ya, jadi mau saham bagus minimal 80%, saham jelek juga minimal 80%. Reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi juga sama. Kalau saham kan susah nebaknya ya, kita kan nggak punya bola peramal. Kalau obligasi lebih gampang, kan cuma suku bunga mau naik atau turun.
Kalau suku bunga naik, harga obligasi turun, suku bunga turun, harga obligasi naik. Walaupun the Fed dia sudah bilang bunganya mau naik sekian persen lagi, Bank Indonesia bilang mau naik sekian persen lagi. Kita sudah tahu, sudah ada pengumuman pemerintah pun nggak bisa kurang dari 80% di obligasi. Nah, jadi bagaimana cara reksadana mengatur resiko, fixed income sama reksadana equity ya? Biasanya lebih ke porsi cash, jadi memaksimalkan porsi cash, dan melakukan atas stock atau bond selection, ya, atau seleksi efek. Seleksi efek itu misalnya begini, oke, kalau saya lihat ke depan marketnya akan cukup volatile. Ya, saya tidak 100% sure, tapi saya mungkin 70-80% sure gitu. Apa yang saya lakukan? Saya mungkin bisa memperbanyak saham-saham yang valuasinya murah. Karena kalau saham yang valuasinya murah, pada saat indeksnya jatuh, ya jatuhnya nggak dalam. Kenapa? Karena dia sudah murah. Mau jatuh ke berapa lagi gitu. Beda kalau misalnya saya beli saham-saham yang valuasinya tinggi. Nah, kalau saham-saham yang valuasinya tinggi, pada saat indeks jatuh berbahaya sekali. Jatuhnya bisa dalam dan nggak tahu baliknya kapan gitu. Nah, jadi dengan membeli saham yang valuasinya murah, kita bisa meminimalkan resiko penurunan. Nah, kalau dalam istilah istilah saham gitu ya, orang sebut dengan saham defensif. Dulu saham defensif itu terbatas pada saham sektor konsumsi. Karena asumsinya mau marketnya bagaimanapun kan orang harus pakai sabun, harus mandi, harus apa gitu. Sehingga konsumsi itu cenderung defensif. Seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia sudah nggak lagi sih. uh, yang defensif justru ada beberapa sektor seperti telekomunikasi waktu zaman COVID ya, kan semua orang harus pakai internet gitu. Dan kemudian yang juga defensif di tahun 2020 waktu pandemi itu entertainment ya, orang butuh entertainment, langganan dan lain-lain. Jadi defensif itu sekarang sudah artinya lebih luas dan kadang-kadang tidak lagi terpaku pada satu dua sektor tertentu. Nah, itu kalau di saham. Jadi dia main di cash, dia juga main di stock selections ya. Nah, kalau obligasi atau reksadana fixed income juga sama. Dia bisa main di cash. Nah, kalau untuk bond selectionnya, itu biasanya dengan cara memilih durasi obligasi. Jadi durasi itu agak beda dengan tenor, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ori jatuh temponya 3 tahun. Durasinya mungkin 1,5. Kalau ada FR91 misalnya, jatuh temponya 10 tahun. Durasinya mungkin 4,2 misalnya. Ya, durasi itu adalah suatu hitungan matematis yang menyatakan volatilitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Jadi gampangnya gini, kalau dia punya durasi 4, suku bunga naik 1%, berarti harga obligasi itu diperkirakan turun 4%. Kalau misalnya sebaliknya suku bunganya turun 1%, harga obligasinya diperkirakan akan naik 4%. Itulah durasi. Jadi durasinya kalau panjang atau gede itu akan semakin volatile. Durasinya kalau pendek dia akan cenderung kurang volatile. Nah, dalam situasi reksadana fixed income mau mengatur resiko, dia akan strateginya di durasi pendek, ya, atau memilih obligasi corporate yang durasinya memang sudah pendek. Gitu. Karena kalau obligasi corporate paling 3 tahun, ya. 5 tahun ada, jarang 7 tahun sangat jarang. Obligasi pemerintah 3 tahun itu pendek sekali, biasanya 5, 10, 15, 20 tahun. Nah, jadi dengan strategi itu, reksadana mencoba untuk mengurangi resiko. Nah, kalau di Indonesia bisa nggak Pak? Misalkan kita merasa saham Indonesia beresiko, saya pindah ke saham China gitu. Di dalam peraturan reksadana yang dikeluarkan oleh OJK ada ketentuan ya minimum 85% di dalam negeri, maksimum 15% ke luar negeri. Artinya misalnya reksadana saham Indonesia ya seperti Panindana Maksima, boleh dia menggunakan 15% sahamnya untuk beli Microsoft, Alibaba, Zoom, Netflix dan lain-lain. Jadi memang sudah diatur dalam peraturan OJK boleh 15% ke luar negeri. Sama juga reksadana pendapatan tetap juga sama. Mereka tetap boleh invest ke luar negeri. Tapi pada prakteknya itu amat sangat jarang ya. Saya kerja di pasar modal dari tahun 2005 sampai dengan saat ini saya buat tahun 2022. Saya terus terang baru pernah melihat satu reksadana yang mata uangnya rupiah, investnya ke luar negeri. Nah, selebihnya Bapak Ibu hampir tidak ada atau mungkin tidak ada. Cuma satu produk itu pun yang asing.
Eh, Kalau reksadana yang menspesialkan diri invest di luar negeri ada, itu namanya reksadana syariah efek global. Tapi dia tidak satu jenis dengan reksadana yang saya bahas di sini. Dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Yang banyak itu reksadana yang konvensional. Nah, jadi apakah memungkinkan bagi reksadana lokal untuk pindah ke luar negeri, diversify risiko? Mungkin, tapi cuma 15%. Apakah mereka melakukannya? Sepengetahuan saya tidak. Nah, kalau investor asing, walaupun cara kerjanya sama kayak reksadana, mereka itu bebas. Jadi boleh pindah-pindah dari negara yang satu ke negara yang lain. Jadi dia tetap reksadana saham. Eh, Dia bisa pindah dari saham Indonesia ke Malaysia, Singapura, China, Taiwan, Australia, Eropa, dan sebagainya. Nah, eh, biasanya kalaupun dibatasi itu karena mandat daripada dana asing itu sendiri. Karena dana asing itu juga tergantung mandatnya. Mandat itu maksudnya kebijakan investasi. Ada yang mandatnya Asia Pasifik, ya. Jadi dia muter-muter ya hanya di Asia Pasifik. Ada yang mandatnya emerging market. Jadi mau Afrika, mau Eropa, selama emerging market boleh masuk. Ada yang develop market. Nah, jadi dia cuma bisa masuk ke negara maju kayak Jepang, kayak Amerika Serikat, kayak Eropa seperti itu. Jadi tergantung mandatnya. Tapi kalau dia tidak dibatasi mandat, basically dia bisa pindah kemana aja. Dan karena bisa pindah kemana aja, eh, pindah itu kan berarti ada perbedaan mata uang. Kalau dana asingnya dari Amerika Serikat, dia invest ke Indonesia, modalnya dolar. Kalau dari Singapura, modalnya sin dolar gitu. Nah, selain hasil investasi di dalam negeri, mereka juga memperhatikan perubahan kurs. Ya. Jangan sampai pada saat mereka menarik investasinya, merealize profit, misalnya untung 5% di Indonesia, pas di convert ke US dollar dia rugi 8%, malah jadi minus 3%. Jadi itu yang menjadi perhatian investor asing ketika dia sudah invest di Indonesia. Tidak hanya return investasi, tapi juga kurs nilai tukar. Nah, kalau return investasinya so-so ya, atau bahkan tinggi sekalipun, tapi negara itu manajemennya kurang bagus sehingga kursnya melemah terus ya, maka bisa saja membuat mereka tidak jadi untuk berinvestasi. Jadi selain hasil investasi itu juga kurs. Nah, kemudian bagaimana dana asing berpikir dalam berinvestasikan sahamnya? Nah, kalau untuk yang saham Bapak Ibu, negara yang mereka cari itu adalah yang ada story-nya. Ada story-nya itu maksudnya begini. 2020 itu semua negara, bukan semua, seluruh dunia kena pandemi COVID. Nggak peduli dia kaya, nggak peduli dia miskin, nggak peduli dia maju, nggak peduli dia terbelakang, kena pandemi COVID ya. Nah, eh, apakah terus dunia berhenti? Tidak. Yang bertahan hidup tetap hidup ya. Kalau yang sudah meninggal ya kita turut berduka cita ya. Tapi uang kan tetap harus disuruh kerja. Nah, uh, di mana mereka menyuruh uangnya bekerja? Kalau yang saham, mereka mencoba masuk ke negara-negara yang menjadi produsen pada waktu itu barang yang paling dicari, yaitu alat-alat kesehatan dan vaksin. Nah, produsen vaksin di tahun 2020 yang terkenal saya tahu ada tiga atau empat kali ya. Ada Moderna sama Pfizer di US, ada Sinovac di China, ya, sama AstraZeneca di Inggris. Nah, jadi saya yakin banyak daripada uang-uang yang saat itu di mana-mana lockdown, mereka mungkin mencari negara-negara yang menjadi produsen atau mitra daripada perusahaan-perusahaan ini. Nah, kemudian di tahun 2021, ya, walaupun vaksinnya sudah jalan, tapi masih distribusi, udah gitu ada beberapa virus-virus baru, varian-varian baru, sehingga menyebabkan lockdown yang nggak selesai-selesai. Orang mulai terbiasa dengan istilah work from home, WFH. Nah, karena WFH dicarilah saham-saham teknologi yang pembayarannya digital, yang meetingnya digital, sekolahnya digital, apa-apa digital. Nah, akhirnya US dan China menjadi negara tujuan investasi saham. Kenapa? Karena ya paling top ya dua negara ini. Perusahaan-perusahaan terkenal semuanya dari situ gitu. Nah, 2022 story-nya mulai pindah. WFH-nya mulai berkurang ya. Kemudian ada pandemi, ada perang Rusia Ukraina, ada krisis energi. Sebelum sebelum Rusia Ukraina juga sudah ada krisis energi waktu itu karena gangguan supply. Akhirnya yang dicari apa?
negara yang diuntungkan daripada kenaikan harga komoditas. Oh, Indonesia gitu. Kenapa? Karena Indonesia itu eksportir batu bara terbesar di dunia. Kemudian kita juga eksportir beberapa logam-logam yang utama seperti itu. Nah, jadi dana asing banyak masuk ke Indonesia. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa banyak banyak uang itu masuk ke Indonesia. Nah, 2023 gimana, Pak? 2023 kan sorenya beda lagi. Kalau 2020 pandemi, 2021 digital, 2002 energi, 2023 resesi dan suku bunga tinggi. Nah, kalau terjadi resesi dan suku bunga tinggi, berarti yang akan jadi perhatian itu adalah negara yang masih bisa growth. Kenapa? Karena resesi itu kan artinya growth-nya tidak ada. Karena growth-nya tidak ada, ya akhirnya uangnya tidak berkembang. Kan uangnya harus kerja terus, harus berkembang terus. Jadi dia cari negara yang tetap bisa tumbuh. Nah, di kuartal 3 2022 ini, waktu pengumuman GDP kan Indonesia bagus sekali. Tumbuh 5,7% kalau nggak salah. Tahun depan banyak perkiraan ya. Ada yang perkiraannya 5, ada yang perkiraannya 4, tapi menurut saya sepertinya angka 4,8 sampai 5% itu kelihatannya masih bisa tercapai oleh Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan di 2023 Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan GDP positif daripada aktivitas konsumsi lokal gitu ya. Jadi Indonesia itu kan memang sih banyak diuntungkan dari ekspor, tapi porsi ekspor itu mungkin cuma 20-25% daripada ekonomi. 50% lebih itu yang masyarakat yang konsumsi. Anda Bapak Ibu nonton konser segala macam, nah itu yang menggerakkan ekonomi. Nah, kalau misalkan itu masih positif di 2023, bisa saja Indonesia kembali menjadi negara pilihan investasi. Nah, itu yang kelihatannya untuk 2023. Nah, kalau gitu sahamnya itu ya menjawab kenapa dia masuk dan apakah dia akan masuk apa tidak ya. Yang apakah akan itu sekali lagi sifatnya perkiraan. Bagaimana dengan obligasi? Gitu. Nah, kalau obligasi itu dia tidak bisa lihat story seperti halnya saham karena dia gampang diprediksi. Kan obligasi itu ada jatuh tempo, ada kuponnya. Jadi yang dia lihat itu adalah suku bunga daripada Amerika Serikat yang menjadi acuan dunia. Kemudian suku bunga yang menjadi acuan dunia itu di Amerika itu yang dia jadikan acuan adalah data inflasi. Nah, saat ini banyak pihak yang masih salah dalam memprediksi puncak inflasi, termasuk saya juga. Ya, saya sering diskusi dengan Pak Winston. Kita beberapa kali membuat proyeksi inflasi, ternyata masih kita pikir sudah puncak, masih ada lagi. Sudah puncak, masih ada lagi. Gitu. Nah, karena puncak inflasinya nggak tahu kapan, puncak suku bunganya juga nggak tahu kapan. Nah, perkiraan awalnya ya adalah puncaknya mungkin terjadi di sekitar bulan Maret, kemudian inflasinya mulai meredah, dan mudah-mudahan di akhir 2023 nanti pembicaraan mengenai menurunkan suku bunga sudah terjadi. Nah, tapi karena sekali lagi ya prediksi akan puncak inflasi dan puncak suku bunga itu berkali-kali salah, ya semua orang akhirnya cenderung main aman dulu. Jadi mereka jual obligasinya mungkin sambil tunggu pegang cashnya begitu. Nah, apakah kalau dia jual obligasi dia pindah ke Amerika Serikat? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kalau saya lihat enggak juga. Kenapa? Karena penurunan harga obligasi tidak cuma terjadi di Indonesia. Penurunan obligasi di Amerika bahkan lebih parah daripada Indonesia. Kenapa? Karena suku bunga Indonesia itu cuma naik dari 3,5% ke 4, sekian persen, naik 1% lebih. Amerika Serikat naiknya dari 0% ke hampir 4% sekarang. Jadi dia naik hampir 4%. Itulah yang menyebabkan penurunan harga obligasi di US lebih parah daripada Indonesia. Nah, sampai kapan net sell ini akan terjadi? Ya, sampai kira-kira puncak daripada inflasi dan suku bunganya sudah mulai kelihatan. Nah, kalau selama belum, ya mungkin marketnya masih akan cenderung volatile. Jadi kurang lebih demikian untuk penjelasan kenapa dana asing bisa berbeda di saham dan obligasi dan alasan mereka buy atau sell. Demikian, semoga yang saya sharing bisa bermanfaat. Terima kasih.